Talim kita hari ini masuk bab 2. Aitada'a ansaum yumkinu ayatuba yatribatan ruhiyatan lil junati. Artinya puasa itu ternyata bisa mendatangkan pengalaman spiritual bagi pengamalnya. Ini udah masuki bab pembahasan puasanya seorang sufi dengan konsep hub cinta, yaitu Rumi. Langsung saja ke risalah, mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi, hamdal mustaghfirin, hamdan yu'asi, yu'amahu, yukafi majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Seperti biasa, sebelum kita taklim, sama-sama kita kuatkan lagi kemusliman kita dengan syahadat, salawat, istighfar tentunya hanya kepada Allah, diikuti sama hadirin lurus niat ridha Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Niat doa. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Zikir tahara jahar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tahlil zikir jahar. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
illallah, la ilaha 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 Allah, la ilaha illallah, 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 la ilaha Allah, Allah, illallah, Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniyah asyalihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka la kulli syai'in qadir takdir jatina. Wa khususan abaruyah Nur Muhammad, khususan ila ruhi Muhammad Nabi Yunaka muslimin mu'minin wa muslimin wa bil khusus wadiri al-mahdi kalifatul rodin wa bil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilmalana ilama alam tanah inaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku dalam taklim ini, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar mereka bisa memahami dan paham dalam perkataan dan taklim ini. Doa puasa Ramadan masuk ke 15, 16, dan 17. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arjukni fihi ta'atal kasyi'in wa syirah fihi syadri bina bil muqtitin bi amanika ya amanal qaifin. Allahumma waffiqni fihi limu waqafatil abrar wajannibni fihi murafaqatul asrar wa auni fihi birahmatika ila daril qarari bilahiyatika ya ilahal alamin. Allahumma dinni fihi lisalihil amali waqdili fihil hawaija wal amala ya man la yahtaju ila tafsiri wa syu'ali ya liman bima fi suduril alamin. Sholli ala Muhammadin wa ala alihi tahirin. Ya Allah, mohon anugerahkan kepadaku di bulan ini dengan ketaatan orang-orang yang khusyuk, serta lapangkanlah dadaku, dan dengan taubat orang-orang yang rendah diri. Dengan kekuatan-Mu ya Allah, wahai tempat berlindung bagi orang-orang yang ketakutan. Ya Allah, anugerahilah kepadaku di bulan ini Ramadan, agar supaya bisa bergaul dengan orang-orang yang baik. Jauhkan aku dari bergaul dengan orang-orang jahat.
Berilah aku perlindungan di bulan ini dengan rahmat-Mu sampai ke alam akhirat. Demi keesaan-Mu, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, anugerahilah aku di bulan ini untuk bisa berperilaku yang baik. Kabulkanlah semua hajat dan keinginanku ya Allah. Wahai yang tidak memerlukan penjelasan dan pertanyaan. Wahai yang maha mengetahui apa yang ada di dalam alam ini. Anugerahilah sholawat dan salam bagi Muhammad dan keluarganya yang suci. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala ala tabiati ilahiti nahika an fadlillah mazina an-nahil waqti atau li ilmi bil ilmi bi fadlal syahril majidi ma'li bil nimati ramadana. Puji syukur tentunya kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kodratnya, iradatnya, rahmatnya juga kita masih diberi waktu untuk bisa bertolibul ilmi di bulan yang mulia penuh rahmat ini, Ramadan 1444 Hijriah. Hadirin jamaah Iwan Akhwat YMA rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki langsung dan yang tidak langsung, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan hari ini Al-Fakir kita bahas bab keduanya, aitadaha an sauma yumkinu an yatuba tajribatan ruhiyatan lil jannati. Di bab 2 ini ternyata terkait dengan amalan-amalan seorang sufi dalam konsep cintanya. Ternyata puasa itu bisa mendatangkan pengalaman spiritual bagi pelakunya. Kita dalami konsep Rumi ini memang agak susah. Terkasih fisik, keasikan, kemesraan kita terhadap Allah. Dalam kitab syairnya, divan syairnya, Jalaluddin Rumi bersenandung begini. Senandungnya ya. Kalau di syair itu, kalau di kita namanya bisa disebut munajat. Ya. Munajat dengan permohonan doa berbeda tentunya. Faktornya terletak pada rasa. Divan syair Rumi, Jalaluddin Rumi ini senandung perkataannya, munajatnya asyawumu yudarribun nafsya ala fahmi jamalin kauni wa ruyati ajamat wajhi wasyauri biwujudihi bi qawail maidati. Artinya puasa asyaumu melatih diri untuk bisa memahami keindahan alam semesta. Dari orang puasa itu bisa merasakan indahnya alam semesta, melihat keagungan wajahnya dalam konsep ciptaannya, dan bisa merasakan kehadirannya dalam kekosongan perut. Itu salah satu renungan syair Rumi yang dituangkan dalam divan bernomor sekian-sekian, antum lupa ya nomornya itu ya. Tapi intinya ke sana nanti antum bahas. Jadi dalam puasa untuk bisa sampai pada rasa dan pemahaman yang utuh, terutama kita ambil nukil contoh dari karya-karya seni puisi Jalaluddin Rumi ini memang susah. Karena rasa itu tidak bisa diandalkan secara nalar. Ya. Jalaluddin Rumi ini kitab-kitabnya sangat banyak, berserak di berbagai buku, terpublis lagi di berbagai media. Nah, kita sebagai muslim, sebagai seorang yang membaca dari kitab tersebut, bahkan ada orang sampai yang mencintai Rumi sekalipun, dalam konsep pola berpikirnya harus berani dulu masuk bukan ke ruang pola pikir Rumi, bukan ke ruang asbab, tapi nama ruang pemikirannya imajinatif. Catat itu. Anu ngajarin gimana imajinatif. Kita hanya tahu dengan konsep imajinasi.
ada konotasi pola imajinasi itu negatif. Imajinasi kan artinya khayal. Padahal tidak demikian. Nah, dalam konsep filsafatnya Rumi yang lebih dalam, ini nggak dikaji secara filsafat umum ya. Anung coba terangkan. Dan ini boleh dituangkan secara pola berpikir Rumi dalam memahami konsep alam semesta dalam puasa itu begini. Ya. Arti kata kita berpikirnya harus masuk ke ruang imajinatif. Anung tidak menyebut imajinasi, ya, imajinatif. Jadi ada perbedaan antara pola berpikir imajinasi dan imajinatif. Jadi imajinasi itu, antum itu harus imajinatif. Nah sekarang pertanyaan, tahu nggak imajinatif itu apa? Nah, kan gitu. Imajinasi mungkin udah tahu. Ada sangkut pautnya pola berpikir berkhayal, ya. Sekarang tanya pesawat terbang kalau tidak dengan imajinasi diimajinatifkan, jadi nggak pesawat terbang? Enggak. Maka banyak tidur. Karena tidur itu sering ngimpi kan, supaya hidupnya bagus kan. Bukan begitu maksudnya. Ya. Hati-hati memahaminya, ini berat loh. Jarang dibahas nih. Tapi ini di Andung ini enggak untuk antum semuanya pinter-pinter, enggak berat ini. Karena dalam hati Andung ini Iwan yang ada sekarang memerlukan bahasa-bahasa yang enggak, jangan kacangan lah dong, yang berat-berat aja gitu. Nah, mintanya gitu ya, udah Andung bahas Rumi ini. Dalam konsep yang jarang dibahas, ya. Bayangin jauh perbedaannya. Puasa itu kata Rumi bisa melatih diri untuk bisa memahami keindahan alam semesta, jauh banget kan? Iya kan? Jauh banget dari pola berpikir awam kan? Nah kalau untuk memasuki pola berpikir Rumi kita harus imajinatif. Gitu kan? Itu salah satu bagian filsafat yang perlu anu. Gimana sih kalau kita berpikir imajinatif? Kan itu yang paling penting. Iya kan? Secara konsep ini. Untuk bisa sampai ke ilmu rasa Rumi ini, ya, pemahamannya yang utuh terhadap karya-karya seni puisi ini harus sampai loncat ke imajinatif kan gitu. Yang Rumi katakan imajinatif bukan imajinasi. Nah, antum baca Ihya Ulumuddin, imajinasi Rumi dengan divan puisinya. Rumi menemukan dengan berkhayal, putar-putar, gitu. Bukan begitu pengertiannya. Jadi pola berpikir antum dengan memahami konsep Rumi ini mesti dituntun. Ya, betul kan? Maka jadi Rumi dulu. Gimana jadi Rumi ya? Ya antum Rumi kan. Konsep perjalanan spiritual itu secara individu kan kemarin dikaji beda-beda. Nggak sama kan? Apakah boleh mencontoh seperti Rumi? Ya nggak bisa. Tapi setidaknya kita ada motivasi, ternyata begitu maksudnya. Ada epistemologi. Tahu, ada ilmu. Ya. Kok Andung kayak kuliahan nih? Enggak, bukan kuliahan. Enggaknya kita tangkap kan maksudnya kan? Wahyu itu begitu. Konsep wahyu itu. Enggak sama dengan bahasa Arab, bahasa literal. Tidak. Atau bahasa UIN, bukan ngelemahin UIN ya. Asbab banyaknya. Atau yang lain, UIN kan gak di sini aja, UIN kan banyak. Ini jangan disangka UIN ini sakit hati banget sih. Bulan puasa sekarang gak boleh sakit hati. Ya. Yang Rumi katakan imajinatif itu bukan imajinasi. Kalau yang populer di kalangan filosof, ahlul filsafat baik umum maupun filsafat Islam, umumnya imajinasi. Umumnya. Nah. Kita pahami dulu ya supaya makna syair Rumi ini tidak kesasar kemana-mana. Setuju? Siapa yang ngolek-ngolek Ihya Ulumuddin atau divan Rumi itu masih nyasar. Hampir 80% nyasar loh. Mau nggak dituntun? Gitu kan? Ini terkait puasa dan terkait rohani puasa. Mahal loh ilmu ini. Ngopi dulu Andung kalau nggak terusin malam, diam aja sih. Ya, gitu kira-kira. Tapi ya bahasa Persianya dong coba literalisasi, bukan ke Ustadz Google ya, ke literalisasi
bahasa Arab. Bahasa Arab baru ke bahasa kita, konsepnya harus begitu. Ya. Kita pahami dulu awal kaji ini supaya makna syair dari ajaran Rumi ini bisa ketemu makna hakikinya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi. Yang namanya imajinasi ya. Ini boleh jadi referensi antum, tapi jangan jadi perdebatan, karena takut malu nanti orang yang ngasih ngguruin kita. Dan ini benar loh. Yang namanya imajinasi itu melibatkan sintetis, memadukan aspek-aspek dari ingatan kita. Kita kan punya ingatan, kenangan, pengalaman. Itu aspek sintetis, melibatkan itu. Ngerti nggak nih? Jadi kalau kita nggak punya pengalaman, nggak punya kenangan, nggak punya ingatan, ya nggak bisa membahas syair Rumi. Itu aspek sintetis, melibatkan itu. Bukan asbab di pikiran. Sampai di sini paham? Sampai ya? Nah, paham. Setelah itu menjadi sebuah konstruksi. Konstruksi itu seperti bentuk, makna. Ya. Yang disebut konstruksi mental. Waduh, berat banget nih. Gimana bentuk konstruksi mental? Mungkin Pak Al senyum-senyum aja ini. Kan ini pemahamannya di orang-orang udah punya pengalaman hidup nih. Biasanya gitu, membentuk konstruksi mental dari ingatan, dari memori kita. Memahami divan syair Rumi itu begitu. Terkait makro, mikro, kosmos ya, alam semesta ya. Ya. Lanjutkan gak nih? Lanjutkan ya. Ya. Jangan ajarin guru ya, nanti ngambek gurunya. Ya, gurunya nggak juga datang sih, aneh. Ya. Jadi melibatkan sebuah konstruksi mental yang berbeda dari masa lalu atau menjadi realitas baru di masa sekarang. Ini terkait hukum masa atau hukum waktu kaji kemarin. Yang namanya ilmu waktu kan, ada waktu berlalu, ada waktu hari ini, ada waktu ke depan. Yang milik kita andar wakat hari ini. Terkait itu. Mental kita terkait itu nanti. Masih berat. Atau antisipasi realitas di masa yang akan datang. Jadi kita udah tahu antisipasi apa. Konstruksi mental itu ke masa datang. Mesti berbuat apa. Walaupun belum terjadi. Betul. Ini bukan meramal. Dari divan Rumi itu kita tahu nanti. Mesti gimana kita ke depan. Kalau pola berpikirnya mengikuti beliau. Sampai enggak? Ya. Jadi yang namanya imajinasi itu sesungguhnya salah satu dari al-waji'atul akliatul lil insanil ala. Itu ulama-ulama sufi begitu ngomongnya. Udah ngerti kan? Al-waji'atul itu fungsi mental. Mental seseorang manusia yang lebih tinggi. Jadi fungsi mental kita lebih tinggi. Aduh, Anung jadi pusing ya? Ya, fungsi mental antum akan lebih tinggi. Gak ada daya tahan. Nah, imajinasi itu sesungguhnya itu. Merenung nih. Wah. Burung bisa terbang. Saya juga mesti bisa terbang nih. Betul kan? Naik akal. Asbab. Iya, burung punya sayap. Saya nggak punya sayap. Saya harus punya sayap. Betul kan? Baru kita bisa terbang. Jadi kondisi mental kita itu lebih tinggi itu enggak? Bukan berpikirnya. Fungsi mental antum bisa lebih tinggi deh. Kalau memahami divan ini. Ini sering diasosiasikan dengan yang disebut bagi awam fantasi. Namanya apa? Fantasi atau angan-angan. Sering antum berfantasi, "Ondeh mak, rancak banana kok kalau jadi bini awak udah nyaman hidup." Itu fantasi.
Kira-kira gitu. Masa berhenti di fantasi? Namanya imajinasi. Harus imajinatif. Wah, ini kena dia tuh. Pikir masih imajinasi sih. Fantasi aja beragama sih mau fantasi. Enggak begitu. Jangan angan-angan. Atau bentuk pemecahan masalah secara orisinal yang berbeda dari biasanya. Antum sudah berbeda memecahkan persoalan dari biasanya. Karena fantasi antum sudah imajinatif, betul kan? Pasti akan ketemu itu. Karenanya imajinasi bukan hal yang negatif. Oh, banyak menung, gak banyak ngomong. Melihat-lihat alam, gila, jangan banyak menung. Bukan begitu. Bagi yang tahu ilmunya itu nggak begitu. Nggak, antum puasa kan suruh doain, banyak diem. Bekerja nggak menjadi titip antum dalam puasa itu, dalam perut kosong. Aduh, berat juga ngaji ya. Nah, jadi besok pas perut kosong, antum nggak imajinatif, awas. Timbulnya kayali nanti. Iya kan? Nah, ini nggak tidur. Kalau tidur beda lagi. Nggak sadar kan? Digiling waktu dia, dipancung kalau tidur itu. Nggak ketemu ilmu. Itu maksudnya. Ya. Jadi imajinasi bukan hal negatif. Urang nan aco tamanung bukan hal yang negatif dari ajaran Rumi gitu maksudnya. Ada nana cetamano. Jangan dianggap jelek tuh. Siapa tahu dia berimajinatif, betul kan? Betul kan? Nah, kalau paham manong antum, mangangoknya antum kan bahasa itu, nggak enak ya. Itu sesungguhnya sebagai dasar dari ekspresi artistik. Ekspresi yang mendekati seni. Orang menciptakan lagu manong enggak? Ya. Ekspresi artistik, ekspresi seni itu ada pola dipikir di Rumi dalam beragama. Maka dia menciptakan syair. Indah semuanya. Alam semesta ini indah. Kena gebuk tetap indah, makanya orang itu nggak ada duit, nggak punya pacar, jomblo indah aja senyum-senyum aja. Makanya kalau ekstasi benar secara Rumi, antum gilo kayak orang awam, betul kan? Padahal tidak begitu. Kalau paham ya, ekspresi timbul estetik dan daya kreativitas menjadi naik. Akhirnya fungsi mental naik dengan tinggi. Betul kan? Nah, itu catat tuh. Kasih tahu dosen-dosen. Itu filosofinya Rumi. Betul kan? Kan bisa diaktualisasikan secara ajaran pola berpikir kan? Begitu catatannya, begitu Rumi itu. Nah, itu dasarnya nung jelaskan dulu. Sedangkan imajinasi imajinasi tapi imajinasi yang kreatif ya. Imajinasi kreatif itu imajinatif. Kayaknya tadi, seperti Rumi tadi. Namanya imajinasi kreatif. Ada itu di filsafat. Entah diajarin entah enggak tahu ya. Antum memanung tapi berkreatif. Itu imajinatif. Adalah pemikiran atau pola berpikir yang melibatkan daya restrukturisasi. Apa itu restrukturisasi? Nah, ini kan susah nih. Anu nggak ingin deh jemaah sini on. Dan antum cari di bukunya nggak ketemu itu. Harus dijabarkan begini dulu. Nah, bukan hanya endapan memori ya. Antum sering keluar tuh endapan memori, maka sering mimpi. Atau endapan memori itu atau endapan memori itu letaknya di otak ya, di otak kasar, ya. Semata dari suatu yang sebenarnya adalah sensasi sensorik namanya.
Gimana bentuknya sensasi sensorik? Imajinatif kita, ya, imajinatif kita harus ada. Maka ada sensor yang disebut sensasi. Tahu sensor? Sensor sensasi. Sensasi ngerti kan? Ya. Lu kurangi bahasanya, ini aneh-aneh nih. Karena itu istilah berfantasi baru ada. Pernah dengar fantasi? Maka timbul kata-kata fantasi. Antum boleh nggak berfantasi? Boleh. Secara ciptaan. Fantasi antum kalau turun ke bawah dosa. Ngerti nggak? Cari fantasi itu ke epistemologi yang dituntun oleh Quran. Itu spiritualnya udah tinggi mental antum. Putus kata-kata andong nih. Kemana lagi mesti ngomongnya nih? Takut nggak ketangkep. Pernah dengar fantasi kan? Umumnya fantasi antum semua itu larinya kenikmatan, bukan ke kebahagiaan. Beresin itu. Nanti antum mentalnya jadi cerdas. Jadi larikan ke imajinasi kreatif. Ya. Berfantasi sering dianggap sebagai kegiatan imajinasi kreatif. Itu kata Rumi. Dan banyak ulama juga ngomong kayak gitu. Yang bersifat kompensasi atau fungsi kita pelepasan, melampiaskan dari kehidupan yang serba tegang. Aduh, susah. Kira-kira sampai? Ikhwan EN nerangin kayak gitu bisa nggak? Nih Enung tanya nih. Belum sampai tuh, masih terbatas. Tapi dia ada keumian. Tuh, Umi itu gak bodoh ya. Pola nerangannya akan beda, nanti lebih cenderung kepada senyum. Antum ngerti itu? Bisa kebayang kapasitas antum menangkap sesuatu persoalan itu mesti gimana dalam hidup ini? Kalau udah sampai titik pola berpikir fantasi kreatif ini, bisa senyum antum dengan semua masalah. Ya. Walaupun ada dari hasil beberapa penelitian pola Rumi ini secara ilmu filsafat diragukan pendapat ini. Bukan ditolak, diragukan. Kalau Anda nggak setuju. Ya. Imajinasi kreatif itu yang diistilahkan Rumi dengan imajinatif. Dasar untuk berprestasi di dua alam. Dan bisa memasukinya. Dua alam itu apa? Yaitu alam seni dan alam epistemologi. Alam pengetahuan dan alam seni atau epistemologi. Dan dalam hal ini para pakar telah menganalisis proses kreatif berpikir kita dengan harapan agar mampu mendorong lebih besar daya kreativitasnya melalui berbagai jenis riadoh atau latihan dalam amalan puasa. Antum buat tesis judul ini mabok gak? Nah, renungin tuh, mabok tuh. Dosen juga mabok itu. Dari sudut mana kita membahasnya? Tapi kan bisa diasbabkan ini. Iya kan? Kalau dalam bahasa agama apa sih yang dulu sampaikan tadi? Al-qiraatu bainal suturi wal habru fil khafi wal kasfil masturi wa tajawatil ma'nanal kharizi al harfi fiya. Mabok ya. Ya. Ngasal-ngasalin ya. Anu nggak ingin bodoh. Enggak. Ya.
Artinya membaca yang tersirat. Arti membaca yang tersirat itu yang tidak tersurat. Menggali yang terpendam. Itu artinya berpikir kita. Mengungkap yang tersembunyi. Melampaui arti lahiriah. Bahasa Islamnya adalah harfiah. Betul kan? Gitu. Bahasa biasanya iktibar makna. Nah, belum tinggi itu. Kita harus memakai perangkat-perangkat contoh. Iktibar makna. Yang dalam bait-bait puisinya di Van Rumi, sebagaimana pesan Rumi. Pesannya gini, dalam satu karyanya itu yang paling banyak ada di fihi ma fihi. Silakan baca itu. Jedaknya konstruksi berpikir kita sudah ada dasar. Anda tunjukin tadi untuk membuka kitab fihi ma fihi. Duduk. Ini main buka aja fihi ma fihi, tapi konstruksi akalnya filsafat kontekstual. Epistemologi yang nggak ketemu, walau apalagi diliteralisasikan ke bahasa kita. Kebayang nggak tuh? Kebayang nggak? Sampai nggak? Makanya jangan heran ada yang gagal. Langsung kesimpulan dong kajinya. Ya, setidaknya terdapat 3 gagasan dari pola berpikir Rumi yang bisa kita ambil dalam memandang dan memahami sesuatu hal. Yaitu, 1, pola berpikir kita bisa melampaui bersifat dari berpikir biasa lahiriah. Gagasannya. 2, bisa memahami konsep mikrokosmos dan makrokosmos sejalan. Tidak terpisah. Paham? Ya. Yang 3, bagaimana seharusnya antum, seorang muslim, memposisikan akal kecerdasan antum di dalam diri antum. Duduk. Itu 3 poin tadi. Ini kalau dibukukan, kalau dibuat catatan panjang nggak nih? Panjang ya? Antum bisa langsung ke kesimpulan. Pertama, Rumi menyatakan begini. Kullu mayazzar amammana laisa jauhar syai mawjud haqqan mayajar min al-ad hul turab walakin qalbi turabuhi sifatullah allati tajahiru. Nung ngertiin kenapa Nung sampaikan dulu bahasa ini supaya matannya nggak melenceng. Isi itu nggak melenceng ke arti harfiah, ya. Artinya segala sesuatu yang tampak di depan kita. Ini kenapa nih, Pak Al? Ini. Bukanlah hakikat sesuatu sesungguhnya. Duduk. Bukan. Siapa nih? Bukan itu. Itu casing. Jadi baca pikiran orang begitu. Antum sering tertipu kan? Ngomongnya keren. Ngomong gini, cut, instruksi nggak boleh. Ketawain aja. Kira-kira apa enggak? Itu mainan anak-anak itu. Antum bilangin itu mainan anak-anak. Pola berpikirnya nggak benar itu. Nah, jangan malu-maluin ya. Bukan ini nih. Bukan ini. Bukan omongan yang terlihat literalisasi. Tegang otak gitu. Segala sesuatu yang tampak di depan kita, apapun yang nampak, apapun yang diucapkan, apapun yang terlihat, bukanlah hakikat sesuatu yang sesungguhnya. Lanjut. Haqqan mayajar min al-ad hu'al turab. Yang tampak dari bumi adalah debunya. Debu dia. Namun di balik debu adalah sifat-sifat Tuhan yang mengejawantah. Nah, ya. Sifat-sifat Tuhan yang meliputi. Duduk. Waduh, keren pikiran antum.
Jadi antum sudah melihat sifat-sifat Tuhan yang mengejawantah, musitara, ya. Jangan dulu anget pikiran, ngopi dulu, itu anget pikiran. Antum juga anget tuh. Karena coba menerapkan kepemahaman dari konsep yang tidak tertata itu lebih enak. Paham nggak? Ini kan beragam. Kalau yang sudah tertata repotan dong. Contoh orang yang di UIN jurusan terakhir aja masuk ke 4 itu agak sulit itu. Karena sudah ditata oleh memori yang terisi. Enak gak? Makanya kalau antum menjadi militer itu nggak diterima kalau udah dibentuk di game. Karena badannya udah tertata, mentok, natural. Otak juga perlu natural. Jadi kalau sudah ada epistemologi yang tersimpan di memori, ikhlaskan dulu supaya bisa masuk dan membersihkan. Itu yang disebut tahara dengan tahlil. Bisa kalau ceramah berbahasa begitu bisa. Ya. Ini supaya mereka tidak timbul sesuatu naikkan nafsu untuk asbab mengalahkan. Duduk gak? Nanti jidal nanti. Ini penting, siapapun juga memohon kepada Allah. Maka antum dikuatkan mental antum menjadi lebih tinggi. Bukan pikiran yang lebih tinggi, pikiran gak ada yang tinggi. Ya, nggak ada. Itu debu bumi. Begitu Rumi mengartikannya, pola berpikirnya begitu. Ya. Segala sesuatu yang tampak di depan kita bukanlah hakikat sesuatu yang sesungguhnya. Yang tampak dari bumi adalah debunya. Namun di balik debu itu adalah sifat-sifat Tuhan yang mengejawantah. Waduh, dalam banget itu. Itu ada di Fihi Mafihi, ada di Divan Syair Rumi. Anak antum kalau nggak dipahami ini secara konsep tadi, antum kemana-mana artinya tadi kan? Iya kan? Nah, kita lanjut. Dimensi dalamnya adalah bahasa mudahnya begini. Dimensi dalamnya ya arti tadi emas permata. Antum ini ada emas permata. Sementara dimensi luarnya adalah sebongkah batu. Ya. Mudah ya. Jangan anggap sebongkah batu itu tidak ada emas permatanya. Jangan anggap ciptaan Tuhan manusia itu walaupun kelihatannya ongrai, tidak ada emasnya. Hargai. Duduk nggak? Nggak apa-apa ya. Anung sampaikan bahasa seperti ini ya. Nggak apa-apa. Nah, Rumi mengatakan dimensi dalamnya emas permata, sementara dimensi luarnya hanya sebongkah batu. Kalau antum hanya membaca itu, nanti imajinasinya lain. Betul kan? Artinya apa sih? Jangan anggap sepele walaupun itu hanya sebongkah batu. Itu maksudnya. Itu spiritual. Nah, udhul min kalillal namadzahij wahrubi min fakil asma warakot nahu makna. Ahris ala tankadia. Artinya masuklah melintasi bentuk dan keluarlah dari jebakan nama-nama dalam berpikir antum. Masuk melintasi bentuk, masuk aja, ngelihat bentuk. Tapi segera keluar dari jebakan nama-nama itu. Ketangkep? Tangkep ya? Hah? Berlalirah menuju makna. Cari maknanya. Nih Iwan jomblo terus kenapa? Maknanya apa nih? Ayo. Umpamanya gitu. Harus sampai ke makna. Maknanya apa? Sebabnya apa? Sampai. Nanti antum tahu, ini datang kemari maksudnya apa nih? Maknanya apa? Filosofis banget. Ini nggak filosofis, ini imajinatif. Imajinasi yang kreatif. Betul kan? Nah, sudah itu, kan ada kata-kata Rumi begini. Ahris ala tankadia. Tahu artinya? Hati-hatilah, jangan tertipu dalam berpikir dan melihat.
Jangan tertipu. Kalau orang berpikir dia sudah sampai ke isik demikian, udah gampang lihat jin bro. Jujur aja, gampang itu. Benar-benar gampang. Kemana larinya nih? Memang benar itu, yakin gantung. Karenanya dalam hal kreatif berpikir manusia imajinasinya harus imajinatif. Itu sebabnya dalam antum berpikir, ini filsafat, kan diajarin, ya. Banyak hal yang kamu anggap sebagai penyebab, banyak hal yang kamu anggap sebagai asbab. Padahal di situ harus hati-hati, karena itu sebenarnya hijab. Jadi mesti bodoh dong, bukan begitu. Iya kan? Sebenarnya itu adalah hijab, kata Rumi. Hijab tuh, tutupan. Makanya orang yang pintar akan timbul kesombongan, maka itu disebut sebodoh-bodoh manusia, kata Nabi. Banyak gak pintar yang gak mau dikalahin, instruksi aja gak mau, ngomong gak mau kalah, masuk juga masuk. Itu sebetul-betul jalun. Banyak itu di taman kanak-kanak yang jahlun. Kesel banget itu. Dibeli pula, ditonton pula sama masyarakat. Udah habis duit kita gak sadar. Jahlun pula yang nonton. Kan itu. Kok marah-marah dong? Bulan Ramadan. Syukur-syukur tak kebaca nih. Itu kan pembodohan, betul kan? Maknanya apa sih? Waktu Ramadan beda loh. Umar juga gak ngerti waktu yang hak Allah itu ada, kok dimasukkan ke perkara itu. Betul kan? Itu celaka itu. Jadi hijab semuanya. Ini serius, Andung sampaikan serius. Apakah di sini kacangan yang Andung kaji? Kalau tahu hakikatnya ngaji di sini dikejar sama orang-orang loh. Merayap. Cari itu. Jadi penekanan serius hampir dari semua sufi itu berpikirnya demikian. Termasuk Rumi. Latan kadi biwal wiladati. Jangan tertipu dengan lahirnya antum melihat. Jangan tertipu dengan cara dia ngomong. Jangan tertipu dengan predikat keilmuannya. Jangan. Hakikatnya hanya sebongkah batu. Duduk. Walaupun di dalamnya ada emas. Karena terhijab dengan tutupan lahir. Ya. Yang lahir itu tidak sejati, bro. Allah ngelihat yang bagusnya sholat. Bagusnya pakaian antum. Gagahnya Iwan Ajmi. Allah nggak ngelihat gagahnya antum dulu. Enggak. Pinternya Ustadz Fauji. Enggak. Betul kan? Kok nekan dong, ini kayak anggota DPR aja. Enggak, ini supaya paham. Sejatinya bukan itu. Latan kadi bil wiladati. Jangan tertipu dengan lahirnya. Yang lahir itu tidak sejati. Yang kelihatan itu tidak asasi. Mengapa? Menjawab ya. Mengapa? Kenapa tidak asasi? Kenapa tidak yang sejati yang terlihat oleh indrawi itu? Li'anna al-akhtar kima tahu mawara. Mawara ilwiladati. Ida kanal insan yakni anal ahami hiruhuhu. Ida kan syayan. Fahada yakni ana al-ahama. Hujawarahu. Walais wujuduhu. Lidalika latan kadi bil jasad la talzim bil sakli ain talak watawasal ilal makna. Pusing. Ya. Artinya gini nih. Karena yang lebih bernilai, yang menilai itu adalah yang dibalik lahir. Paham? Yang bukan kelihatan. Kalau manusia berarti yang lebih penting adalah ruhaninya, bukan lahiriahnya, itu bahasanya. Ya.
Kalau itu sesuatu berarti yang lebih utama esensinya, bukan eksistensinya. Duduk. Bukan eksistensinya tapi esensinya. Udah mulai wawasan spiritual kita paham ya? Berkembang kan? Kalau antum membaca eksistensinya cari dong, itu masih lahir. Yang penting adalah esensinya, jangan dilihat lahirnya, nggak lihat cantiknya bro, ya, nggak lihat gagahnya bro, nggak lihat cakepnya bro, betul kan? Bisa nangkep jin nggak masukin botol, esensinya ke situ kan gitu, ya kan? Maknanya ke situ. Maka jangan tertipu antum nasihat antum secara fisik, jangan dalam hidup ini. Hati-hati, antum nanti gaya jidalnya kaum modern adalah menipunya di fisik. Paham gak nih? Nipunya di fisik. Padahal itu tidak berbahaya sebenarnya. Jangan terikat oleh bentuk. Duduk. Nah, ini ilmu aneh nih, ilmu peteng-peteng deh. Ilmu diam-diam kan gitu. Enggak. Bukan ilmu diam. Antum nanti di alam barzah kan nggak ada badan. Lu ingetin dulu ya, yang nampak ini nggak hakiki. Ngeri ya nggak di mana ya? Enggak, yang nyata itu nggak begitu. Jangan terikat bentuk, keluarlah dan gapailah makna. Itu kata Rumi. Contohnya gini, contohnya. Ini bahasa Andung aja ya, iktibar ya. Kacamata antum, kacamata kok kacamata lain nggak ada kacamata kan? Nah. Kacamatamu itu ya kacamata lahirnya, betul kan? Tapi lahirnya tidak penting, betul? Ya, manusia sekarang lahirnya yang penting, banyak. Nah. Yang lebih penting maknanya dari kacamata itu. Antum kacamatanya keren tapi mata kamu tuh nggak bisa ngelihat. Mana? Ayo, berguna nggak? Nggak ya. Yakni alat untuk membaca. Hanya itu. Kegunaannya untuk melihat ketika kamu menyetir. Ini kan dipakai ketika ada sesuatu objek. Betul kan? Ini kan pakai setelah baca, karena udah tua nggak kelihatan. Ya. Kalau berhenti pada lahirnya, ya kacamata plastik, frame-nya kan itu ya. Kalau berhenti di situ, iya kan? Gagangnya, berarti kamu terjebak pada eksistensinya aja. Duduk. Esensinya nggak situ. Masih berat bro. Contoh lain, nih contohnya gini ya. Kopi yang dicangkir itu, kopi, ini yang gampang-gampang nih kopi. Ya kopi, dicangkir, ya. Lahirianya ada air panas plus kopi gula diaduk-aduk jadi satu. Lahirianya gitu ya Pak ya. Betul. Seperti yang terlihat eksistensinya begitu. Kan tadi gitu tuh. Ya. Sekarang coba minum. Minum. Memang ingin minum kopi, minum kopi. Naiknya apa? Apa yang dirasakannya? Pahit enggak? Manis enggak? Agak enak ya? Iya kan? Masa eksistensinya yang dipikirin? Jadi kreatifnya diamalkan kan? Berpikir juga gitu kan? Enak gak? Berpikir gitu enak gak? Nikmat. Apalagi diminum saat setelah berbuka. Ini lebih berat lagi, maknanya berkembang tuh. Itu maknanya berkembang gak Pak? Berkembang ya? Udah sanggup menjabarkan itu.
Ini banyak maaf ya. Mungkin antum bisa menangkap. Kalau bahasa yang disampaikan ini harus ditangkap sama yang duduknya udah umur 60. Udah bukan S2 lagi, S3 lagi enggak. Silakan tangkap tuh. Yang duduk ini siapa sih? Yang duduk ini kan nggak punya pikiran karena umi, makanya beda pola berpikirnya. Jadi umi, ini selawatnya itu. Sombong banget. Karena kita menghadapi yang sangat super sombong sekarang. Gitu bahasanya. Ya. Jadi nikmat ya diminum sesaat setelah berbuka. Yang terakhir inilah yang disebut dengan esensi. Setelah dipraktekkan kreativitasnya minum, itu yang disebut esensi. Jadi antum jangan berpikir gulanya kurang, ininya kurang, eksistensinya. Yang dipikirkan esensinya. Ya. Orang sekarang kan berpikir eksistensinya. Maka berantem. Betul kan? Selanjutnya hati-hati. Mengapa? Seperti kata Rumi lagi, banyak hal yang bersifat lahir namun dianggap sebab. Hati-hati. Ini rasanya kok begini nih, sebabnya gulanya kurang. Salah tuh, hati-hati tuh. Sampai nggak tuh? Rasa antum, rasa dia beda-beda nggak? Ada yang pengen nggak manis, jadi nggak bisa dipikirin. Hati-hati di situ. Jangan dipukul rata, nanti timbul yang disebut ego. Nah, apa bahasanya? Mengaktualisasikan ilmu itu, lihat bahasanya itu kalau dapat orang yang silaturahimnya bagus, harus tahu sukanya apa tuh dosen. Banyak gula, sedikit gula. Eksistensi ini jangan kasih gula banyak, jangan disamain dengan antum. Maka antum akan disalahin, nggak lulus antum. Ketangkep maksudnya itu. Ya, alhamdulillah. Rumi begitu memikirkannya. Hati-hati juga. Mengapa? Esensi juga hati-hati. Banyak hal yang bersifat lahir namun dianggap sebab. Lahir itu enggak sebab. Misalnya pakaian yang dikenakan seseorang, baju, celana, sepatu lainnya yang membuat dia tampak gagah ganteng. Atau pada hal lain seseorang yang mengatakan bahwa amalan baiknya lah yang akan memasukkannya ke surga. Bukan lahirnya. Dia sesungguhnya tidak menyadari bahwa cara pandangnya itu justru menjadi hijab. Cara pandang antum orang sekarang menjadi penutup, menjadi penghalang kedekatan antum, pertemuan antum, hudurnya antum dengan Allah. Kok bisa begitu? Kejar terus. Karena dia terjebak pada pemahaman bahwa kita sering terjebak pada pemahaman bahwa idza kana lahadlal nahwun fasayakun kadalika au idalam yakun kadalik fasayakun hakada. Paham ya? Artinya kalau dia begini maka akan begitu. Kan gitu. Itu asbab. Atau kalau dia tidak begitu maka dia begini. Betul kan? Itu yang pintar. Kayak gitu dianggap pintar, bukan pintar itu. Seolah-olah dia pun punya kekuatan, seolah-olah memiliki kemampuan mengendalikan. Kan itu akibatnya, mentalnya. Seakan-akan dia mengatur Tuhan, bahaya. Padahal ini pola berpikir yang benar secara mikro makro. Semestinya perkara imbalan upah adalah tetap merupakan otoritas sang pencipta. Duduk. Iya kan? Pahala. Bukan antum Tuhan. Ya, itu letak ridho. Kewenangan si pembuat aturan
atau yang disebut si pemilik wahyu Allah. Jadi kita paham begini, kapan Allah tidak hadir di alam sadar? Dalam kalkulasi hukum sebab akibat tadi. Duduk nggak? Disitulah hijab nongkrong. Sampai hati-hati di fikih. Antum tidak akan menemukan makna hakiki secara makrifat. Kalau antum mau berfikih, karena fikih kuat pada asbab, harus ada remnya. Ya. Hijab yang bersemayam di situ, di asbab tadi. Jadi maksud Rumi begini. Nasihatnya gini, anu juga nasihatin gini aja lah sekarang. Ayo kita garap wilayah ruhani kita. Kita garap ya. Antum punya rohani kan? Kita garap. Karena kalau yang di dalam beres, berarti keluar pasti bagus. Duduk. Beresin hati antum. Maka keluarnya demi Allah pasti bagus. Sampai kita garap terus. Kecerdasan ruhani kita. Ya. Dari diwan-diwan Rumi, dari nasihat-nasihat ulama lama, itu sering yang digarap itu wilayah ruhaninya dulu. Ya. Dalam beribadah juga demikian. Jangan sampai ibadah puasa kita yang kita jalani ini sama seperti disebutkan dalam hadis Nabi, kam min syaimin. Apa tuh? Berapa banyak yang berpuasa? Kalau dilanjutkan hanya mendapatkan lapar haus saja. Kenapa? Karena puasanya tidak menyentuh dimensi batin. Di sini nggak ada. Antum semua puasa udah menyentuh batin deh. Masya Allah. Sama halnya ketika sholat. Apa kata sholat? Ini hadis loh. Kam minan nasi yasiluan walakina sholata laisha laharuhan. Berapa banyak orang yang sholat tapi sholatnya tidak ada ruhnya. Betul kan? Gak ada ruhnya. Buktinya ada gempa terbirit-birit. Ya. Bisa diartikan, kalau bahasa Andung ini, ya sholat tapi tidak bertuhan. Itu maksudnya. Kalau sholat tidak ada ruhnya, sama juga sholat tidak bertuhan. Itu bahasa mudahnya. Bahasa ma'rifatnya gitu. Itu benar. Nggak enak ya? Ya, sama persis dengan smartphone. Ada smartphone, banyak ya. Nah, ya. HP yang bisa mengaji, mengeluarkan bacaan Al-Quran bisa ya? Bisa. Tapi nggak ada ruhnya tuh. Ada ruhnya? Enggak. Kedua, ini yang pertama dong bahas. Dalam pemahaman Rumi, dalam puasa Ramadan ini, manusia ini adalah jagat kecil. Apa nama jagat kecil? Mikrokosmos. Tapi jangan berhenti di situ, nggak cerdas. Juga jagat besar. Jangan pisahin. Allah nggak pas diam di jagat besar, makrokosmos meledak. Tapi Allah masuk di jagat kecil, aman. Betul kan? Ya kan? Jadi manusia itu di samping mikrokosmos juga makrokosmos. Jangan dipisahin. Karena itu khalifah. Antum berpikir eksistensi sih gitu. Jadi berpikir lahir aja sih mah dianggapnya itu jagat kecil yang kelihatan. Bukan begitu. Nah kalau antum udah paham, buat kita ada jagat kecil, ada jagat besar. Jadi kalah ada jagat besar, ya memang kalah. Ya.
Alam kecil juga alam besar, artinya gitu. Manusia itu di samping alam kecil juga alam besar. Rumi berpendapat bahwa manusia adalah mikrokosmos yang mampu menyerap makrokosmos. Itu kata Rumi. Yang kecil bisa menyerap yang besar. Betul kan? Ya. Di dalam bingkainya yang kecil. Itu manusia. Hebat nggak? Kecil tapi bisa makan dunia. Kenyataannya bener. Perut segini tapi sekontenter dihabisin itu pupuk. Kan gitu. Iya kan? Lanjut Rumi nih. Pola berpikirnya nih. Wawasan dulu ya. Terdapat ratusan dunia yang tak terlihat dalam diri manusia. Enggak dunia kecil. Ratusan dunia itu ada dalam diri manusia. Sehingga seorang penyair, kalau antum penyair merenungi di Van Rumi dalam syair-syair perenungan, tidak patut mencari keindahan di luar diri antum. Kalau antum mencari keindahan di Carocok, ya di pantai, di Taplau, nggak patut antum sebagai muslim. Cari keindahan pada diri antum. Mahal keluar tuh, dibeli pula lagi. Ya, keindahan diri antum. Kata Rumi, kamu sendiri adalah seluruh masyarakat. Kau satu dan ratusan ribu jumlahnya. Itu kata Rumi. Jadi di dalam diri seorang terkandung segala unsur alam semesta. Setuju? Setuju? Memang begitu. Untuk itu Al-Quran menyuruh melihat sekeliling dan melihat diri sendiri. Sampai nggak? Itu Al-Quran. Lihat keluar, lihat juga, jangan lupa diri sendiri. Ya, semua ada dalam alam diri manusia. Dalam bentuk yang kecil. Di diri manusia ada air, ada api, ada udara, ada tanah. Semua ada. Ngapain ngeliat laut ke apa? Ke pantai. Udah, di manusia ada laut. Ya. Ada. Ida ta'araf ala nafsika aulan. Unjur ila nafsika. Aindama tafham nafsaka. Satafhamul kauna. Lianna kauna fidaki loka. Artinya, maka pertama-tama kenali dirimu dulu. Betul kan? Nah, lihatlah ke dalam dirimu dulu. Kalau sudah paham diri kamu, diri antum, kamu akan paham alam semesta. Kata Rumi, alam semesta. Karena dalam dirimu ada alam semesta. Ya, kalau ngelihat Amerika di mana diri kamu dulu aja lihat. Ada Los Angeles di sana, di diri kamu. Kayak gitu. Ya. Selanjutnya, kalau sudah paham alam semesta, kamu akan paham yang menciptakan alam semesta. Allah. Duduk. Nah, iya. Karena alam semesta itu manifestasi dari semua sifat-sifat Allah di Quran tuh. Ya. Itu sebabnya ada hadis. Kalau di sufi ini dihadiskan. Jangan diperdebatkan. Ini benar ada di Quran. Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Wa arafa robbahu faqad arafa nafsahu. Itu dia. Artinya kan udah tahu tuh. Siapa yang kenal dirinya maka kenal Tuhannya. Dan siapa yang kenal Tuhannya maka kenal pula dirinya. Sama aja. Betul kan? Jadi rumusnya apa sih? Ini rumusnya pola berpikir Rumi itu. Ya. Dalam diri manusia itu ada alam semesta. Dalam diri Iwan, dalam diri Azmi, dalam diri Aris, dalam diri semuanya, dalam diri Pak Al, dalam diri yang duduk ini ada makrokosmos. Ada.
Makanya kita disebut mikrokosmos. Maka disebut mikro karena dalam tubuh manusia ada makrokosmos. Ketangkep nggak? Kan gitu bahasanya. Ya, begitu kita pahami mikrokosmos kita dan makrokosmos yang ada di dalam kita, jangan di luar. Kita akan paham tentang Rob kita. Duduk. Kita sering tertutup karena makrokosmos dianggap ada di luar. Paham gak nih? Itu. Mengapa? Karena alam semesta ini isinya adalah penampakan dari sifat-sifat Tuhan. Iya kan? Betul kan? Allahumma rahimahullah ar-rahmanur rahim malahadamirun. Tuhan yang penyayang, Tuhan yang pemurah, Tuhan yang teliti. Nah, baru dengar kan? Semua tergambar, bro. Ada di alam semesta, di jagat besar. Tapi cara melihatnya di jagat diri sendiri. Duduk gak? Ngapain jauh-jauh pergi? Ya, wong ada di kita kok. Ya. Lah gitu kan. Belum sampai mudeng andong, puyeng andong kajian andong. Enggak, ini bener ini. Jadi kita dan alam semesta levelnya sama, bro. Bahkan di bawah kita. Ya. Tugas kita apa? Menggosok kecerdasan kita. Yang Ndung sampaikan, Ndung gosok tuh kecerdasan kita. Dengan cara apa? Kejar terus. Gimana sih caranya, Ndung? Kalau mengikuti pesan Rumi, kayak kita nukil ke Rumi nih. Ya. Dengan apa kira-kira? Bahasanya tadi sebutkan. Allahumma rahimahullah ar-Rahman ar-Rahim malah daimirun. Cinta. Konsepnya cinta. Ya. Bukan rindu. Rindu dan nafsu. Cinta. Bukan asik. Asik udah rasa nafsu. Cinta. Karenanya Rumi ngomongnya gini. Alakul basari uqadirun ala tafsiri hadalas siri bi umiku aindama yaprikuhul habbu. Paham ya? Intelek manusia itu mampu menerangkan rahasia ini sedalam-dalamnya bila kita digosok oleh cinta. Ya, cinta itu bangkitnya Allahumma rahimullah ar-Rahman ar-Rahim malahadamirun. Kalau bismillahirrahmanirrahim masih terpenggal. Masih belum masuk makro. Jangan terusin lah, nggak enak nanti pada pinter. Itu dulu aja. Tapi Andung tunjukin aja esensi kuncinya kan. Allahumma rahimullah ar-Rahmanur Rahim malahada mirun. Antum punya pemimpin rektor, tanyain Asma ini, suruh jabarin gitu. Karena yang terakhir itu maha teliti. Antum hanya ingin cerdas secara benar, apalagi di konsep waktunya Ramadan. Intelek manusia mampu menerangkan rahasia itu sedalam-dalamnya bila antum kecerdasannya digosok oleh cinta. Cinta. Karenanya para ahli makrifat, para wali Allah itu merupakan intelek-intelek yang akan mampu menerangkan rahasia pada seorang pencari. Antum mencari. Intinya gini. Ikro nafsak aubi al-ahra adus nubska.
baca diri atau lebih tepatnya kaji diri. Itu kasmina, mengkaji di diri, baca diri, sudah itu kaji di diri. Jangan pisahin baca diri aja, nggak dikaji diri, egois. Ya. Ikro nafsak au bi'al ahro adus nupsa. Bukankah perintah untuk membaca itu udah kuno, tapi masih harus dipraktekin secara benar. Adalah tugas pertama yang diterima Rasulullah. Betul. Baca dulu, kemudian kaji diri. Ini dibaca tapi nggak dikaji diri. Ikro, kata Jibril kepada Muhammad. Kemudian izaba Muhammadun sallallahu alaihi wasallam madda azibu wa nikro alla tujadu qiraatun tahdaju ila qiraatiha bainama ana fi halati umiyatan wa yarafu aidan anani la arifu syai'an. Apa yang harus saya baca? Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu. Bukankah tidak ada bacaan? Kan nggak ada bacaan. Nah, eksistensinya aja yang dipikir. Yang perlu dibaca kan nggak ada. Sementara saya dalam keadaan nggak bisa baca, umi alias tidak tahu apa-apa. Kan gitu jawaban Nabi. Itu kan dialog Nabi Muhammad dengan Jibril. Dan ini semua yakin. Karena Quran. Ini ilmu loh. Ya. Sampai perintah ikro terulang sebanyak berapa kali coba? Pentingnya ini. Tiga kali. Ya. Apakah itu pemahaman antum ikro itu baca Quran? Ada 3 level baca itu. Ini yang mesti pahami. Nggak akan sampai ke Quran kalau level pertama, level kedua belum bisa dibaca. Duduk kan nih. Anung pejabarin nih satu-satu. Kok marah-marah, anu nggak ingin on. Tunjukin satu-satu bacanya ya. Ya. Ketika perintah itu datang, ya, kan belum ada bacaan Al-Quran, betul kan? Kan nggak ada gedeblak gitu kayak Injil, kayak Ten Commandment, kan nggak ada. Yang berupa batu kan nggak ada. Iqra, gitu ya. Belum ada bacaan atau Al-Quran yang tersedia, belum ada. Tentu tersedia bahan bacaan dalam bentuk lain. Artinya harus ada bahan bacaan dalam bentuk lain. Siapa yang mesti baca? Yang ada bentuk lain apa bentuknya? Tubuh Nabi. Betul. Baca diri antum, tubuh antum tuh. Itu maksudnya. Bayar. Udah tuh. Bayar. Itu maksudnya. Yang bentuk lain itu apa? Sesuai dengan lanjutan ayat kan di Al-Alaq. Ya. Kalau ingin paham 1 sampai 5 baca dulu. Mudah-mudahan di Quran itu paham. Akan terbuka. Al-Alaq 1 sampai 5 baca dulu deh. Maaf ya, Anda agak tegas bahasa ini karena ini mesti jelas. Ya. Mesti jelas.
pola berpikir secara logis itu akan lebih bermakna secara tafsir lebih dalam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Bismillah. Yang menciptakan. Apa yang diciptakan? Dulu. Manusia. Baca diri kamu dulu. Duduk kan? Kalau diuraian nanti segumpal darah, itu berdarah semua. Itu uraian. Allah Maha yang menjelaskan itu uraian. Jadi di firman-Nya terdapat kata manusia enggak? Man arrafa nafsahu. Awalnya itu. Baca dulu diri antum, kenali diri antum. Jangan dulu kalamnya lah, literalnya lah. Kalau diri antum belum beres, nggak kenal antum, maka nggak antum baca itu. Bersihkan dulu diri antum. Ya. Karena ada kata manusia. Kan itu menjadi perintah membaca yang dimaksudkan adalah coba baca manusia. Betul kan? Betul kan? Logikanya kan itu. Coba secara awam kalau Andung jelasin yang dibaca apa? Wahyu langsung kan? Padahal perangkatnya waktu itu Quran belum turun, belum ada kan? Sudah itu termasuk apa yang mesti dibaca? Yang kedua setelah dirantum. Baca pribadi Muhammad. Karena dasarnya ke Nabi Muhammad. Baca sunnahnya. Gitu maksudnya. Baca contohnya. Ke siapa? Betul kan? Ke pribadinya. Jadi perintah pertama baca diri kamu, sudah itu baca Nabi Muhammad itu sendiri, itu yang disebut mikrokosmos. Jagat kecil. Itu kan sebuah bentuk jawaban dari perintah membaca pertama dari Allah. Betul? Kan itu yang mesti dibaca. Iya kan? Di Quran kan itu. Ada yang tahu nggak perintah membaca kedua? Yang coba jawab. Itu yang dimaksud dengan membaca alam semesta. Belum ke Quran. Makro. Baca. Dan segala isinya termasuk di dalam manusia. Duduk. Makrokosmos. Nah sekarang naikkan. Perintah membaca ketiga dari Iqra tadi apa? Al-alaq. Itulah Al-Quran. Literalnya secara bahasa wahyu. Betul kan? Bukan bahasa Arab. Ini kebanyakan kita pahami selama ini yang di tiga ini. Betul kan? Padahal perintah bacanya diri, sudah itu alam semesta, baru Quran. Bila demikian adanya, nggak salah anggapan sebagian orang bahwa Al-Quran pada dasarnya terdiri dari tiga. Al-Quran itu terdiri dari tiga. Pertama apa sih Al-Quran Andung suruh baca? Jangan buka Quran dulu. Betul kan? Baca diri, bersihkan diri. Betul kan? Pas kedua masuk bismillah, udah dibuka tuh musyafnya. Betul kan? Setelah bismillah baru baca Quran. Itu perintah wahyu. Ada tiga bentuk bacaan di Quran, yaitu satu, catat. Al-Quran
yang termanifestasikan dalam diri manusia. Itu yang mesti dibaca. Baca diri. Yang kedua, Al-Quran yang termanifestasikan melalui alam raya, makrokosmos ciptaannya. Yang ketiga, Al-Quran dalam bentuk mushaf. Paham? Yang tersimpan di rak lemari perpustakaan UIN di sini, itu dia. Udah kan? Itu dia. Hudalinas itu 3 tadi, bukan 1 aja. Betul. Di sini pula relevansi 3 bentuk Al-Quran ini dengan 3 perintah membaca dari Jibril kepada Nabi Muhammad begitu. Nabi tahu itu. Dua dari 3 gagasan utama Rumi tentang puasa dikaitkan dengan ini. Pertama, terkait bagaimana pentingnya melampaui yang lahiriah. Kita tidak membaca eksistensi mushaf, sudah membaca di atas itu. Ya, baca diri, baca alam semesta, mikro, makro, betul kan? Itu di luar konsep lahiriah. Kedua, perlunya memahami konsep mikrokosmos, makrokosmos dalam konteks mengenal Sang Pencipta. Ketiga, terkait bagaimana seharusnya memposisikan akal dalam diri manusia dalam membaca tadi. Ya. Nah, ketiga bagian akal dalam diri manusia, kata Rumi gini. Akal manusia sangatlah terbatas. Duduk. Ada yang nyebut akal manusia itu super? Ada? Enggak. Akui, akal manusia itu diciptakan sangat terbatas. Dalam banyak hal terbatas. Kemampuan nalar manusia memang demikian. Karena keterbatasan itu pula akal jangan ditempatkan. Jangan sekali-kali kecerdasan antum, pikiran antum, akal antum, ya. Sudah itu, apalagi predikat antum SH antum, belau, tetek bengek, S1, S2, 3, jangan ditempatkan pada posisi puncak atau dijadikan tujuan untuk bisa mendekat Allah. Enggak sampai, duduk kan? Enggak akan sampai. Nah, mau debat apa? Nggak laku tuh sekolahan. Gitu ya. Nabi kan nggak lulusan Al-Azhar. Iya kan? Jadi perintah membaca diri di mana waktu apa? Puasa. Di Gua Hira, Kalwat, betul kan? Posisinya di Ramadan. Berat itu membaca diri. Membaca alam semesta dalam keadaan di Gua Hira Kalwat itu puasa. Maka kondisi kita membaca secara eksistensi mihrab. Ya, di bacaan itu antum akan terbawa memasuki wilayah-wilayah di jangkauan lahiriah pada Ramadan ini. Akan sampai. Aduh, pusing nih. Takut nggak sampai yang belum sampai ini. Karena akal sangat terbatas. Ingat ya, karena antum menekankan sangat terbatas, bukan akal itu nggak penting. Nah, ini nggak penting lagi nih. Udahlah ngaji antum nggak usah kuliah lagi, males. Nah, itu salah itu. Akal itu bukan nggak penting, tapi hanya tempat, atribut, persinggahan untuk menuju pada posisi yang lebih tinggi, jembatan. Sampai. Bahasa gampangnya gini. Jangan sampai seseorang mempertuhankan akalnya. Duduk. Banyak orang begitu kan? Udah mulai itu orang-orang pintar mempertuhankan akalnya. Nah, kita ikut pula terhanyut nonton. Ya. Seharusnya kita apa sih? Gimana? Doain. Jangan diajabin. Doain aja. Ya.
Karena ketidaktahuan dari kehijaban, dari kecerdasan merasa dirinya eksistensinya yang benar. Atau mungkin membuat seseorang terjebak pada sifat kesombongan. Pasti. Semoga tidaklah di kita ini, nggak ada. Nung doain jemaah ini nggak ada. Makanya nggak boleh populer, karena berat. Berat. Nih. Orang pandai, orang pinter, orang cerdas yang sombong sejatinya super bodoh. Percaya nggak? Iya kan? Itu kata spiritual, kata agama. Super bodoh dia. Di bawah TK. Nung samain aja. Kesel nu. Ini bukan perkara politik, ini perkara pemahaman secara benar sisi agama. Begitulah kata orang-orang yang bijak, arifun antum. Ya. Sehebat-hebatnya akal seseorang hanya akan mampu mengungkap sebatas sesuai pengalaman yang pernah dialaminya. Hanya itu. Betul. Sehebatnya itu. Ungkapannya yang sudah dialami oleh dia. Batasannya itu. Seseorang bisa bicara apa saja lewat bacaan. Akan tetapi pasti kualitas pengetahuannya akan berbeda dari mereka yang sudah berpengalaman. Setuju nggak tuh? Beda. Hargai orang yang lebih dulu umurnya. Sombong banget nih orang Minang nih. Iya enggak, yang di sini Minang kan banyak. Iya kan? Kemana lah antum? Udah tahu deh antum. Karena wajib antum menyampaikannya. Hargai orang yang lebih tua, kan gitu maksudnya. Jangan jadi jidal dong. Orang yang berpengalaman akan lebih gampang menghadapi kehidupan, yakin nggak? Yakin? Dibandingkan orang yang tidak berpengalaman langsung. Pengalaman bisa dilihat dari umur, nggak bisa dibohongin. Sekalipun dia berilmu pengetahuan luas. Contoh Einstein, filosofi Yunani kuno, Socrates, Plato, Aristoteles, Habibie yang ahli pesawat terbang. Semuanya memiliki keterbatasan. Semuanya memiliki keterbatasan. Mereka hanya ahli di bidangnya masing-masing kan. Bukti terbatas. Iya kan? Tak satu pun orang pintar yang ditemui selama ini yang tahu dan memahami segala sesuatunya. Enggak. Jadi intinya akal itu harus dilampaui secara ruhani. Berpikir kita harus begitu. Karena akal bukan tujuan hidup kita. Tapi hanya media atribut untuk mengenal Allah. Itu Quran. Dengan kata lain, Rumi ingin menegaskan bahwa akal jasmani, panca indera, itu hanya modal, hanya alat untuk berjalan menuju kepada Allah. Betul? Bekal manusia dalam menapaki jejak ilaihi rajiun. Karena sesungguhnya rumus kehidupan ini adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu rumus kehidupan. Setuju? Kok jadi aneh di luar sana? Rumus hidup itu. Mau dong doa inna lillahi. Jolim. Kesel ya? Ini bulan Ramadan. Berhentilah. Ya. Semua manusia, siapapun sedang melangkah menuju itu. Betul? Nggak ada yang tahu tuh. Jangan-jangan pas sampai puncak kejoliman diperpendek kodratinya. Ngeri nggak? Banyak kejadian kayak gitu. Sementara itu pula sejatinya semua diharapkan untuk pulang kepada Allah dalam keadaan mutmainah. Betul. Gitu. Agar kepulangannya disambut dengan penuh ridhonya
seraya diminta ikut berkumpul dengan hamba-hambanya, serta dipersilakan kata Allah masuk ke surganya. Quran. Betul kan? Nah, ini enggak. Kutuk aja lah, hijab aja kalau kayak salah. Ngomongnya aja udah salah. Mutmainah nggak akan ketemu itu. Dengan berpijak pada 3 gagasan tadi, pemahaman tadi, terutama ketika memaknai konsep mikrokosmos, makrokosmos yang kita sudah bahas, ya. Rumi kemudian menemukan betapa sesungguhnya semua itu indah. Kan ilmu cinta itu, semuanya indah. Kalau di Andung yang ketemu seperti gatal-gatal emosi panas gitu, nyerang-nyerang kayak gitu, sebetulnya indah. Orang yang arif itu indah. Ketawa aja, doain baik aja ya. Indah. Mempesona, menakjubkan. Bagi manusia dan kehidupan itu indah. Alam semesta dengan segala isinya pun indah. Lantas bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan Allah? Super maha indah. Enggak bisa dipikirkan. Di atas surga. Kalau antum masih minta surga, ngerai antum. Sampai dari sinilah yang mendasari munculnya konsep cinta. Bagi seorang ulama Rumi, Sufi, cinta yang olehnya dimaknai sebagai perasaan universal. Puncak perasaan. Sebuah ruh persatuan dengan alam semesta. Cinta juga sebagai kekuatan yang menggerakkan perputaran dunia dan alam semesta. Itu cinta. Ada siang, ada malam. Cinta memberikan makna bagi hidup dan keberadaan umat manusia. Cinta juga yang bisa menjadi obat penyembuh bagi rasa yang merana dan berduka. Serta menghalau sifat sombong dalam diri manusia. Atas dasar cinta pula. Sehingga dari puasa seorang Rumi melahirkan bait-bait puisi yang syarat akan makna. Setuju? Misalnya Rumi mengilustrasikan orang yang berpuasa ibarat perjalanan Nabi Yusuf saat berada di sumur yang gelap. Tapi kesulitan itu ternyata berbuah manis karena dihadapi dengan kesabaran, keikhlasan. Hatta laukana jasadu kan sahiban bisabababi syami satakunuruhuku naimatan kal hariri salatu hada sahrifa alatun abwabul jannati maftuhatun asbahayu yusuful qaidal mahbuban limasra li annahu saburun fi birmuzilman la yusafu ar-rumiyu difan yusam al-qasidatu arba'ah wa arba'un. Silakan lihat difannya. Artinya dong, ayo lupa artinya ya. Ini nih artinya. Meski ragamu kan memucat sebab puasa. Kan pucat orang puasa. Ya. Namun jiwamu akan melembut bagai sutra. Wah, itu Rumi. Ya. Doa-doa di bulan itu pun mustajab. Pintu-pintu langit kan terbuka. Yusuf menjadi pemimpin Mesir yang dicintai. Sebab ia bersabar dalam sumur gelap tak terperi. Rumi Divan Asyam puisi bernomor 2344 arba'ah wa arba'un. Setuju? Buka tuh. Pada kesempatan lain di syairnya, alat musik, kecapi, bambu, seruling, cincin Sulaiman, meja makan Isa Al-Masih dalam bait-bait puisinya terkait semuanya dengan puasa.
Silakan diselami sendiri. Baca tuh bukunya. Karena udah dasar patokannya secara ilmu rasa perkara hub tadi. Karena bisa jadi madaki laisyahadan mitlal dawiki. Dakiratan laisyakawiyatan mitlal dakiratik. Rasaku tak setajam rasamu. Daya ingatku tak sekuat ingatanmu. Tidak berani pun ku perpanjang kata-kata tentang bait-bait puisi ini ya Rumi. Karena boleh jadi yang lebih memilih diam justru sudah dalam rasa yang sama. Sementara aku lebih memilih menulis. Karena sejatinya baru belajar untuk bisa merasa. Kalau ingin belajar ilmu rasa, coba menulis risalah. Ya. Nah. Itulah mengapa di awal risalah Andung ini aitadaha an sauma yumkinuna yan yautuha tijabatan ruhiyatan lil junata. Ternyata puasa bisa mendatangkan pengalaman-pengalaman kita loncat ke spiritual bagi si pengamal pelakunya. Jadi di bab kedua ini Andung tutup dinyatakan bahwa risalah Andung ini hanyalah serpihan debu. Tahu serpihan debu kecil, serpihan debu pengetahuan saja tentang rasa cinta bagi seorang wali sufi Rumi terhadap Dia Allah yang maha sendirian yang dicintainya. Tapi sekalipun demikian, alhamdulillah, paling tidak sudah menjadi penyemangat untuk antum, penguat untuk terus bersilancar di atas teluk gelombang-gelombang puisinya. Puitis banget tuh. Ya, Andung ingin jadi Rumi juga kan? Iya kan? Iya, karena ku yakini akan pengakuannya. Kata Maulana Jalaluddin Rumi, anna majurradu gubaran alikon fi batini qadami Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku hanyalah debu yang menempel di telapak kaki Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumi kehadap Nabi hanya debu kaki. Kita terhadap Rumi hanya debu alam semesta. Kenapa demikian? Karena dia lebih dulu. Pengakuan sebagai pertanda bahwa ajaran cinta Rumi adalah ajaran cintanya kepada Allah Azza wa Jalla melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata puasa adalah bentuk ibadah kuno paling tua. Puasa itu ibadah tertua. Jadi puasa adalah bentuk ibadah tertua di antara ibadah terdahulu di atas bumi. Ya. Jadi jauh sebelum datangnya Muhammad SAW, puasa sudah dikenal dipraktekkan di samping ibadah kurban, berkorban, persembahan dengan tokohnya pada Nabi Adam siapa? Habil dan Qabil. Serta sholat dalam arti ritual persembahan tertentu yang dilakukan oleh umat terdahulu yang tidak atau belum seperti yang kita kenal seperti sekarang ini. Karena Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi mereka sebelum kamu, agar supaya engkau bisa bertakwa. Itu maksudnya. Pertanyaannya, sampai titik putus, kaji ini kita tutup. Besok amalan di panti, gitu ya. Nah, itu ada amalan. Jadi pola berpikir ada 3. Lihat orang panti, lihat lingkungan panti, baru baca Quran. Paham nih? Begitu ilmunya. Jadi pertanyaannya, siapa umat terdahulu itu? Bagaimana bentuk puasanya? Kalau orang udah levelnya universal pasti bisa baca. Apa saja hikmah, ibrah yang didapatkan dari lakon puasa orang-orang dulu. Adam alaihissalam, manusia pertama di atas bumi. Itu tidak juga tepat. Karena juga ada yang mengatakan Adam sebenarnya bukan manusia pertama. Gak usah dibahas itu.
Ternyata telah menjalankan puasa Nabi Adam. Terkenal dengan puasanya tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 tiap bulannya. 13, 14, 15. Yang oleh umat Islam kemudian dikenal dengan puasa Ayyamul Bid. Betul? Dipraktekkan oleh kita. Nabi Adam dikenal pula rutinitas puasanya memperingatkan momentum pertemuannya dengan ibunda Hawa di Arafah. Ada puasanya. Dan kita juga mengamalkannya. Akhirnya dikenal dengan Islam dengan puasa sunnah 10 Muharram. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam juga berpuasa. Lakon puasa Nabi Nuh dikenal terutama ketika Nabi Nuh bersama kaumnya saat berada di kapal yang tengah mengalami ancaman badai. Terombang-ambing di tengah lautan, hidup mereka terancam. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Nuh berpuasa. Yang juga memerintahkan semua penghuni kapal kaumnya untuk menjalankan ibadah puasa. Amalkan kalau ada masalah itu dengan puasa. Ya, sampai jemaah kaum juga disuruh berpuasa, dan itu kena juga oleh kita. Selanjutnya Nabi Yakub dikenal sebagai nenek moyangnya kaum Yahudi, juga berpuasa. Nabi Yakub berpuasa dan puasanya diperuntukkan bagi anak-anaknya, amanah kita. Orang tua yang nguasain. Ya, contohnya kepada Nabi Yakub. Silakan buka bukunya. Silakan buka syariatnya. Ada itu. Nabi Yusuf juga berpuasa ketika berada dalam penjara. Ya. Riwayat dipenjarakannya Nabi Yusuf, ini ada riwayatnya. Sudah populer deh. Bahkan dikisahkan khusus dalam Al-Quran. Sangat dramatis kan? Dan perlu untuk diingat, perlu dicatat oleh ikhwat semuanya. Wabil khusus YMA ini, puasa Nabi Yusuf adalah saat berada dalam penjara. Penjara itu ngertilah bahasa penjara. Nggak merdeka. Galau, tertekan. Nabi Yunus berpuasa. Nabi yang dikenal dengan riwayat ditelan ikan paus. Betul. Diabadikan di Quran. Untuk beberapa lama. Selama Nabi Yunus berada dalam perut ikan paus, selama itu pula Nabi Yunus melakukan ritual puasa. Baik Nabi Yusuf maupun Nabi Yunus hakikatnya tengah terkengkang, tengah terikat, tidak bebas. Keduanya terpenjara. Sama. Kalau Nabi Yusuf dikerangkeng dalam bilik besi, penjara bener, puasanya kayak dia. Nabi Yunus hakikatnya juga dikerangkeng sekalipun dalam perut seekor ikan paus. Siapa lagi? Ada yang tahu nggak? Nabi Musa. Nabi yang hidup di masa kekuasaan Firaun. Nah, menjalankan puasanya 40 hari karena kaitannya dengan Umaro. 40 hari. Puasanya Nabi Musa dilakoni selama 40 hari tiap tahunnya. Seperti diketahui, Nabi Musa tak lain dan tak bukan adalah Nabi yang juga seorang Rasul dengan kitabnya Taurat. Ya kan? Nabinya kaum Yahudi. Sehingga kaum Yahudi juga menjalankan puasanya 40 hari. Mengikuti tradisi Musa. Sekalipun dalam catatan kaum Yahudi melaksanakan puasa 40 harinya sekehendak maunya sekarang. Gak ngikutin. Sampai-sampai mendapat kritik di Al-Quran karena semaunya dia puasa. Yang dalam tradisi kaum Nasrani dikenal praktek puasa. Tokohnya Nabi Isa berpuasa 50 hari di setiap tahunnya. Siapa lagi? Nabi Daud. Dengan kitab sucinya Zabur. Terkenal dengan puasanya selang-seling. Itu selang-seling. Sehari puasa, sehari berbuka. Lalu dikenal istilah puasa Daud. Boleh diamalin oleh kita.
yang oleh Rasulullah Muhammad SAW disebut sebagai puasa sunnah. Yang paling terbaik di antara puasa-puasa sunnah lainnya. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Kecuali Ramadan, kecuali Sya'ban. Kecuali ada amalan-amalan yang ditentukan waktunya oleh Quran dan sunnah. Terakhir, puasa yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW dengan puasa Senin. Tahu nggak? Puasa sunnah yang paling pokok oleh Rasul. Senin, Kemis, dan puasa Ramadan itu milik umat terakhir. Tapi bukan meninggalkan contoh umat yang lain. Wabillahi taufiq hidayah, kita tutup. Yang kedua ini mudah-mudahan bermanfaat. Langsung amalan kita langsung ke ilmu merasakan nanti. Ya. Kan harus praktek. Kalau ada waktu, ada umur panjang ikuti di amanah kita yang perlu bantuan. Ya. Di hari Jumat mungkin ya Pak ya. Hari Jumat. Insya Allah mudah-mudahan antum dipanjangkan umur dan berfaedah. Dan insya Allah banyak berkah nanti di sana. Karena mendekati puasa terakhir ini kita harus jelas mesti apa yang diamalkan. Karena di situ pintunya Lailatul Qadar. Bukan dicari secara eksistensial, tapi dicari secara esensi. Sampai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.